hal baru lagi saya serap. Ada hal baru lagi saya serap. Jadi kalau sekali saya sampaikan, Anda cuma dengar, pasti nggak akan ngerti. Makna 12 suku Israel untuk zaman modern. Jadi ini diambil dari kitab Wahyu pasal 15 ayat 3 ya. Coba kita lihat Wahyu 15 ayat 3. Ini sambil dicatat ininya atau difoto silahkan. Yang pertamanya tuh Pak, saya ingin foto. Iya. Apanya? Apanya? Di HP. Oh iya. Kan ada tuh. Ini di ini tuh di HP itu. Itu udah foto yang pertama. Di HP masih ini masih di hotspot. Oh maaf ya, ini bukan Wahyu 15 ayat 3 melainkan Wahyu Masih di hotspot. Daftar 12 anak Yakub ini ada di dalam Wahyu 7 ayat 4 ya, mulai dari ayat 4 sampai ayat 8. Saya bacakannya, Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ayat 5. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asher 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Zebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dan dari suku Benyamin 12.000. Nah, dari sini dari 12 suku yang disebutkan dalam Wahyu 7 itu yang bisa menyanyikan Wahyu 15 ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Sekarang saya akan meneliti kenapa muncul 12 nama ini. Ada yang tahu 12 nama ini dari siapa munculnya? Supaya 12 suku Pak. Ya, itu dari mana? 12 suku itu keturunan siapa? Keturunan Yakub. Jadi sekarang kita lihat dulu anak-anak Yakub. Kejadian pasal 29 dan pasal 30. Kejadian 29 dan Kejadian 30. Ya. Kejadian 29 itu dimulai dari ayat 31. Tahu cerita mengenai Yakub mempunyai istri? Atau ada yang belum tahu? Sudah tahu ceritanya? Bagaimana Yakub punya istri? Hah? Yakub itu kan mencintai Rahel. Tapi pada waktu selesai perkawinan, pesta perkawinan, yang dikasih bukan Rahel tapi Lea sama Laban. Laban itu pamannya Yakub. Laban itu kakak dari Ribka ya, Ribka. Tapi kalau Ribka dan Ishak itu tinggalnya di Kanaan, kalau Laban itu tinggalnya di Padan Aram ya. Jadi kota yang terpisah jauh dari tempat tinggal Ishak dan Ribka. Ini dari satu istri Pak, ini teh yang 12 ini.
Iya, tahu nggak? 4. Ribka dan Ishak itu di Kanaan. Sedangkan kalau siapa? Laban itu di Padan Aram. Tahu ceritanya kenapa Yakub harus ke Padan Aram? Iya, karena dia menipu hak sulungan. Dan si Esau makanya bilang akan kubunuh kau nipu aku. Hak sulungan itu milik aku. Lalu ketika mendengar ancaman itu, Ribka yaitu ibu daripada Yakub bilang, Yakub, kamu cepat lari. Si Esau mau membunuh kamu lari ke pamanmu Laban di Padan Aram. Makanya Yakub lari ke Padan Aram. Dan dia setelah lari di sana, kenalan dengan Laban, punya 2 anak perempuan, Lea dan Ribka. Lea dan Rahel. Kemudian Yakub mengutarakan keinginannya untuk memperistri Rahel. Rahel itu adiknya ya. Tapi ketika mereka sudah pesta perkawinan, yang dikasih bukan Rahel tapi Lea. Jadi 4 anak pertama, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda itu adalah anak-anak Lea. Kalau mau dicatat silakan. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda itu adalah anak-anak Lea. 4 anak pertama ini adalah anak-anak Lea. Dan sesudah itu, ketika Rahel juga diperistri oleh Yakub, ternyata Rahel tidak mempunyai anak, tapi dia mempunyai budak namanya Bilha. Budak dari Rahel namanya Bilha. Lalu Rahel menyuruh Bilha untuk apa? Menjadi istrinya Yakub. Jadi budaknya ini disuruh menjadi istrinya Yakub. Sehingga apa? Lahir 2 anak, Dan dan Naftali. 5 dan 6 itu anak daripada Bilha, yaitu budak dari Rahel. Makanya harus dicatat kan? Kalau nggak dicatat nggak akan ngerti. Karena nanti bolak-balik di sini lagi. Mau difoto silakan untuk dicatat. Karena saya terus terang saya ngikutin khotbah ini di YouTube juga, nggak ngerti gitu. Sampai berpuluh kali baru bisa ketangkap gitu mainnya. Jadi saya ulangi. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda adalah anak-anak Lea, anak kandung Lea. Kemudian Dan dan Naftali 5 dan 6 itu anak dari Bilha, yaitu budaknya Rahel. Karena Rahel tidak mendapatkan anak, sehingga dia menyuruh budaknya Bilha menjadi istri Yakub. Nah, ketika Lea melihat, wah, kok budaknya Rahel jadi istri Yakub? Lalu dia juga menyuruh budaknya Zilpa, kamu juga jadi istri aku, katanya. Lahirlah anak Zilpa, Gad dan Asher. Itu dari 8. Dan Asher. Kemudian sesudah itu Lea melahirkan lagi anak. Tadi kan 4 kan, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Ditambah lagi 2 anak. Tuhan memberikan anak lagi 3. Isakar, Zebulon, dan Dina. Isakar, Zebulon, Dina. Dina itu perempuan. Kalau ada pada zaman itu perempuan bukan hal yang utama ya. Jadi yang dicatat itu hanya laki-laki. Tapi disebutkan di dalam Alkitab bahwa anak Lea yang 3 berikutnya itu 9, 10, Isakar, Zebulon, dan Dina. Dina ya. Barulah sesudah itu Rahel, istri yang dikasih oleh Yakub, melahirkan seorang anak namanya Yusuf. Dan nanti dalam perjalanan mereka pulang dari Padan Aram menuju tanah Kanaan, di tengah perjalanan Rahel
adik dari Yusuf itu apa? Siapa namanya? Anak yang terakhir? Benyamin. Benyamin. Tapi ketika dia melahirkan Benyamin, Rahel itu meninggal. Jadi inilah yang menjadi dasar. Tadi kembali ke Wahyu pasal 7 tadi. Dari 12 anak-anak Yakub itu, oleh Yohanes murid Yesus yang mendapat penglihatan dalam kitab Wahyu itu tercatat 144.000 umat yang sisa, yang akan apa? Menjadi umat pilihan Tuhan di akhir zaman.